Gilbert Krisman, tempat dan tanggal lahir Pangkal Pinang 4 September 92, usia sekarang 29 tahun, agama Kristen, istri David Octavianus dengan Vesta Maria ya. Dengan Ibu Lienda Natalia Tampu Bolon, tempat dan tanggal lahir Barawa 5 Desember tahun 95, usia sekarang jalan 28 tahun, agama Kristen, kerja cek 1 2 1 sudah. saksi pertama Bapak Iwan Ismail Humedi dan saksi kedua Ibu Imas Permatasari ya. Dengan ini saya minta sah secara hukum dan saya kukuhkan sebagai suami istri. Ya, sudah selesai ya tentang perkawinannya bisa menyatakan baik. Beristimewa pada pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih untuk hari yang cerah, hari yang bahagia. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah dari Belinda dan Hilda tetapi ini dalam melakukan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi dan kita berjalan dengan baik, Tuhan. Selamat sistem dan tim yang dalam nama Yesus kami berdoa. Nikah atas diri Saudara Gilbert Krisman dan Saudari Lienda Natalia Tampu Bolon. Kebaktian ini akan dilayani oleh Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Atas nama Majelis Jemaat GKI Harapan Jaya, kami menyambut dengan penuh cinta kasih dan sukacita bagi kedua keluarga besar mempelai maupun umat sekalian yang mengikuti kebaktian secara on-site di gereja maupun yang mengikuti secara online. Demi hikmatnya kebaktian, maka umat dihimbau untuk menonaktifkan alat komunikasi serta tidak ikut mendokumentasikan pelayanan ibadah ini. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Umat diundang untuk berdiri. All my dreams come true when God made you. He must have been thinking about me. I promise that wherever you may go, wherever life may lead you, with all my heart I'll be there too. And from this moment, questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. He made the sun, he made the moon to harmonize the perfect tune. One can do without the other.
can be without right. you in my life. Yes, That's what every prayer I've been praying. I've been Yes, praying. everything I would need when God made you. I thank God He made you. Yes, it is. When dreams come true, You are my love. when God made you, He must have been thinking about me. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan Gilbert Krisman dan Lienda Natalia Tampu Bolon ini terjadi atas pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah yang selalu memelihara kesetiaannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Kasih dan pemeliharaan Tuhan di mana pada hari ini kita bersama-sama menjadi saksi untuk kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan bagi Gilbert dan Lienda. Sebagai bentuk dukungan, paduan suara anak sekolah minggu akan memberikan persembahan pujian kepada Tuhan, di mana anak-anak ini juga adalah anak-anak atau adik-adik yang mengalami pengajaran ya, karena Lienda ini sebagai kakak guru sekolah minggu. Kita bersama-sama akan mendengarkan persembahan pujian yang berjudul Wonderful Day.
Terima kasih kepada adik-adik dari Paduan Suara, anak sekolah minggu GKI Harapan Jaya. Tuhan Yesus memberkati. Tentu ini menjadi buah pelayanan dari guru sekolah minggu yang hari ini menikah. Jadi adik-adik atau anak-anak juga turut ambil bagian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah. Membuat orang yang tidak percaya bisa menjadi percaya. Dan memberikan keberanian kepada orang yang ketakutan. Saudara, demikianlah setiap mereka yang hidup berpasangan. Sebagai suami istri yang sedianya saling melengkapi satu dengan yang lain. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Yang menuliskan demikian, saudara-saudara. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku menyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Menyatukan hati, memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu ketika melalui rangkaian perjalanan kehidupan yang Tuhan percayakan kami lalui secara pribadi, di dalam keluarga, di tengah jemaat, ataupun dimanapun kami berada. Tuhan percayakan kami untuk melakukan aktivitas. Tuhan dapat mempertemukan kami di tempat ini dalam sebuah syukur, doa, dan juga kami mengikuti ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah bagi kedua anakmu, Gilbert dan Lienda. Ketika kami belajar untuk mendasari hidup kami di dalam firman Tuhan, maka
ketika perjalanan kehidupan yang kami alami, yang tidak kami ketahui apa yang akan terjadi tersebut, kami merasakan ada kekuatan daripada Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan kami, khususnya bagi mempelai yang akan menerima peneguhan dan pemberkatan nikah ini, mereka tidak dapat menjalani kehidupan dengan hanya mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri. Mereka juga tidak bisa mengandalkan manusia. Karena setiap manusia ya Tuhan, kami ketahui bahwa kami ini adalah ciptaan-Mu yang sangat terbatas. Kami ingin belajar untuk senantiasa mengandalkan Engkau, mendasari hidup kami di dalam-Mu. Yang kami ketahui dan belajar juga di dalam iman kami, bukan kemudian akan memudahkan perjalanan kehidupan kami. Tetapi apapun yang kami alami, baik suka, duka, tangis dan tawa, itu semua dapat kami lalui melalui kekuatan daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Untuk itu ketika firman Tuhan yang akan Tuhan nyatakan bagi setiap kami, biarlah Engkau boleh memberlakukannya lewat tuntunan daripada Roh Kudus-Mu, sehingga kami bersama-sama dapat menerimanya dengan baik dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami, terkhusus bagi kedua anak-anak-Mu, Gilbert dan Lienda. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan, kami berdoa. Amin. Melalui Amsal pasal 3, kitab Amsal pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7, saya akan membacakan dalam terjemahan Alkitab terjemahan baru 2. Amsal pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7 menuliskan demikian. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang rindu untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan juga sedia untuk belajar melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Baru kembali langsung peneguhan pemberkatan nikah. Mantap. Kiranya Bapak Ibu Saudara bisa dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Senang kita bisa berjumpa. Saya juga ingin menyapa bagi keluarga besar, keluarga Bapak dan Ibu Warenusa. Selamat datang juga untuk setiap keluarga besar yang menghadiri. Selamat datang Pak, selamat jumpa. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati. Tentu juga untuk keluarga besar Bapak dan Ibu Daniel Tampu Bolon. Kiranya baik keluarga, baik Bapak dan Ibu Daniel Tampu Bolon yang di depan maupun juga yang di belakang ataupun yang mungkin mengikuti, juga keluarga Warenusa yang mengikuti secara online, semuanya bisa dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan tentu saya ingin menyapa selamat pagi untuk Gilbert dan Lienda. Bagaimana? Cukup tidur? Cukup. Deg-degan? Lumayan ya. Kiranya Tuhan Yesus boleh mengiringi seluruh perjalanan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, tema di dalam kebaktian peneguhan pemberkatan nikah ini diberi judul meneladankan kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan pernikahan. Dan bagian bacaan Alkitabnya apa yang dituliskan oleh Salomo melalui Amsal pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ada sebuah ungkapan refleksi iman mengenai kehidupan hubungan antar manusia dengan Tuhan. Sebuah refleksi iman, sebuah ungkapan iman yang menggambarkan hubungan antar manusia dengan Tuhan. Yang mengatakan demikian, without God,
life has no purpose. And without purpose, life has no meaning. Without meaning, life has no significance or hope. Atau kalau diterjemahkan kurang lebih demikian. Tanpa Tuhan, hidup itu tidak memiliki tujuan. Tanpa Tuhan, hidup itu nggak punya tujuan. Dan tanpa tujuan, hidup tidak memiliki makna. Tanpa makna, hidup tidak memiliki arti dan harapan. Saudara, kalau refleksi iman ini kata hidup, lalu kita coba aplikasikan di dalam kehidupan pernikahan dan setiap kata hidup itu kita ganti dengan kata pernikahan, maka kalimatnya berubah dengan kalimat yang berbunyi demikian. Tanpa Tuhan pernikahan tidak memiliki tujuan. Dan tanpa tujuan pernikahan itu bisa nggak memiliki makna. Tanpa makna pernikahan tidak memiliki arti atau harapan. Saya ulang. Tanpa Tuhan, pernikahan itu tidak memiliki tujuan. Artinya, kalau ditanya, tanpa Tuhan bisakah seseorang menikah? Jelas bisa. Karena ada kehendak dan keinginan pribadi dari manusia. Tanpa tujuan pernikahan tidak memiliki makna. Kalau nggak ada tujuannya mau bagaimana, mau kemana dan bagaimana kita menjalaninya bersama. Bukan cuma berdua tapi sama dengan Tuhan. Nggak ada makna pernikahannya. Tanpa makna pernikahan itu tidak memiliki arti. Menikah yes. Kita sah sebagai suami istri ya. Catatan sipil udah. Foto pernikahan nempel nanti di rumah. Tapi punya arti dan makna nggak? Pernikahannya. Mungkinkah sebuah pernikahan itu tanpa makna? Bisa. Mungkinkah pernikahan itu tidak memiliki arti dan harapan? Jelas juga bisa. Karena nyatanya, mungkin ya namanya Gilbert dan Linda yang masih bekerja, punya banyak teman, punya relasi, sering jumpa dengan orang, teman-teman muda yang mungkin udah duluan, married, gitu ya, yang mungkin usianya udah sama atau mungkin di bawah udah merit duluan ya, udah kepingin banget lalu udah merit ya nggak apa-apa selama udah siap, kan bisa melihat nyatanya banyak pasangan yang tidak mampu mengelola kehidupan pernikahannya itu dengan baik. Banyak. Dan bisa jadi Bapak Ibu Saudara-saudara itu yang kita alami di pernikahan kita. Ketika tidak mengelola pernikahannya dengan baik. Karena itu kalau ditanya misalkan, lalu solusinya gimana sih supaya pernikahan itu punya tujuan, punya makna, punya arti dan pengharapan? Kalau kita melihat ke dalam bagian bacaan Alkitab kita ayat kelima, menuliskannya demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kuncinya di situ. Percayalah kepada Tuhan. Kuncinya ya harus percaya kepada Tuhan. Kalau ditanya, lalu seberapa besar memang kalau percaya kepada Tuhan itu akan menuntun kehidupan kita? Kita coba balik. Kalau kita mau pakai ego di dalam pernikahan, maka perjalanan pernikahannya menjadi tidak mudah. Kalau Gilbert dan Linda nggak mengandalkan Tuhan, pernikahannya mungkin masih, tapi nggak punya tujuan. Gak punya arti, gak punya makna. Kita kan kalau pulang ke rumah kan bukan kayak kos-kosan ya. Keluar, main keluar, gak ngomong. Tapi this is family, this is home. Not only house, but this is home. Ini rumah tangga. Gak bisa diberlakukan hanya dengan yang demikian. Harus ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan di dalam kehidupan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang pelayanan apakah kemudian menjadi jaminan bahwa ia hidup dalam Tuhan? Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, enggak. Jangan berpikir orang yang pelayanan dia hidupnya 100% menghidupi firman Tuhan dan kemudian kita merasa kalau kita itu hidupnya lebih kudus daripada yang enggak pelayanan atau yang jarang gereja. No, tidak. Tidak jaminan kalau kita rajin beribadah, rajin pelayanan, kemudian hidup kita itu adalah hidup yang sudah dalam Tuhan. Menarik kalau bicara kedua orang ini.
Linda, wah saya udah kenalnya lama banget, mungkin masih SD mungkin saat itu, sangat sigap nih pelayanan Linda ini ya, Gilbert ya. Palu gada, apa lu mau gua ada gitu ya. Ready, siap. Padahal nggak punya kegiatan, banyak kegiatannya. Tapi selalu sedia pelayanan. Tapi ketika saya berbicara dengan Gilbert ini bukan orang yang juga asing. Tapi karena pekerjaannya pada saat ini, beliau udah kayak om aja. Dia ini main musik, Bapak Ibu. Dulu saya suka candain pemudi di sini, khususnya pemudi. Kalau cari cowok syaratnya satu ya. Selain tentu seiman, cari yang bisa main musik dong, gitu. Supaya bisa main. Dan Gilbert ketika percakapan bilang di hadapan Tuhan dan jemaatnya kan, ada pendeta, penatua bahwa mau pelayanan. Jadi nanti pelayanan ya. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya loh. Harus sedia. Ayat ke-6 menuliskan, akuilah dia Tuhan di dalam seluruh hidupmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau orang yang udah terbiasa pelayanan, tapi saya nggak perlu ngomong ini sebetulnya, karena Linda dan Gilbert yang sudah terbiasa pelayanan pasti juga akan setuju, bahwa kalau orang yang sudah terbiasa pelayanan, ketika tidak pelayanan, akan ada sesuatu yang kosong. Kayak ada yang kurang gitu. Karena kita udah terbiasa. Tapi kita ingin membangun kedekatan yang lebih besar lagi. Fase kehidupan manusia itu mempengaruhi kedewasaan seseorang. Begitu juga pernikahan. Maka dalam pernikahan perlu ada pembaharuan sikap, ada pembaharuan perilaku. Nggak bisa kita pakai gaya yang sama. Ketika sebelum menikah, ketika masih pacaran. Tidak sedikit pasangan muda yang sudah menikah, lupa dia. Kalau dia sudah menikah, di mana ia punya tanggung jawab terhadap pernikahannya. Jangan lupa itu. Bahwa ia punya tanggung jawab terhadap pernikahannya. Ketika menikah ada gaya hidup yang pasti berbeda. Ya nggak bisa sebelum menikah. Mungkin kalau sebelum menikah pulang malam sampai ini nggak usah ngabarin. Paling orang tua kalau masih di rumah itu juga udah sih paham gitu ya. Tapi ketika sudah menikah memang demikian. Suami harus bertanya kepada istri, istri harus bertanya kepada suami. Dan ketika suami tidak menyetujui, itu bukan sesuatu yang langsung buruk, dan ketika istri yang tidak menyetujui itu juga bukan sesuatu yang buruk, tapi itu adalah seninya pernikahan. Karena itu pendeta Andar Ismail menuliskan satu buah buku yang sangat dengan bahasa yang sehari-hari tentang pernikahan, Selamat Ribut Rukun. Selamat ribut dan rukun dalam pernikahan itu. Emang rukun melulu? Tanya aja ke orang tua. Tanya tuh, Pak Daniel, Bu Susi. Tadi mau berangkat aja gontok-gontokan. Apa cepet. Ini enggak cuman tiba-tiba Roh Kudus bicara ini. Enggak ada di bahan khotbah ini sebenarnya. Cuman feelingnya kok kayaknya begitu ya. Makanya pasangan ini kan sebelum menikah diberikan persiapan ya. Kalian mengikuti bina pranikah supaya apa? Secara teologis, psikologis, kesehatan, ekonomi, hukum bisa mempersiapkan diri memasuki pernikahan. Udah selesai belum? Belum. Karena kalian berdua akan menemukan realita-realita dan tantangan. Ada satu buah buku yang terakhir saya baca yang tentang kehidupan pernikahan. Judulnya adalah Surviving the Pandemic as a Couple. Bagaimana pasangan ini bisa survive di tengah-tengah pandemi. Salah satu bagian buku ini menuliskan begini. Kualitas kehidupan pernikahan akan memengaruhi performa hidup, kualitas kerja, dan kesehatan pasangan tersebut. Jadi kalau kalian suami istri bisa menjadi pasangan yang berkualitas ya, pasti performa hidupnya juga akan semakin baik. Kualitas kerjanya makin baik dan juga sehat ternyata. Akan sehat. Apalagi Gilbert kan pelaut ya, yang mungkin akan menghabiskan banyak waktunya itu di kapal, di laut. Kuantitasnya nggak sama dengan pasangan yang tiap hari ketemu. Walaupun mungkin Bapak Ibu pasangan senior bilang, Pak lebih baik gitu Pak. Tiap hari ketemu mau capek, berantem mulu. Bagus gitu. Jarang-jarang gitu ya. Belajar meningkatkan kuantitas di dalam kehidupan. Untuk apa sering ketemu, tapi nggak ada waktu. Dan bukan seperti layaknya suami istri yang baik. Untuk apa sering ketemu seperti itu? Untuk apa sering berjumpa ketika kita tidak ada rasa saling berbagi, saling bercerita, dan saling memadu kasih.
Yang penting bukanlah kuantitas, tapi bagaimana membangun kualitas. Ayat ketiga tadi menuliskan, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Bahasa Ibraninya sangat kuat ayat ini. Atau dalam bahasa Inggrisnya dituliskan demikian, let no mercy and truth forsake thee. Janganlah pengampunan atau belas kasihan itu dan kebenaran meninggalkan engkau. Kalau ayat ketiga ini kemudian kita refleksikan di dalam kehidupan pernikahan, maka ada dua turunan kunci atas Tuhan tadi, yakni yang pertama adalah belas kasihan, lalu kesetiaan dan kebenaran. Ini dua kunci penting nih dalam sebuah kehidupan pernikahan. Gilbert gak bisa hanya menuntut bahwa Linda harus menjadi istri yang baik, yang harus melayani, harus nyediain kopi, harus nyediain makanan, bangun harus ada makanan, siang harus ada makan siang, semuanya harus tersedia, harus mendengar. Padahal Linda lebih banyak ngomong, Bapak Ibu, udah kelihatan ini mendominasi ini pasti. Gilbert gak bisa meminta begitu, sebaliknya Linda juga gak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita yang melakukan. Karena dalam ini uniknya suami istri dalam kehidupan pernikahan Kristen. Laki-laki memang kepala keluarga, tapi bukan laki-laki yang utama. Kristus yang utama. Jadi saling mengasihi. Belas kasihan. Harus menerima keberadaan pasangan yang sudah Gilbert pilih, sosok Lienda ya begini, sosoknya Gilbert ya begini dengan karakternya. Dan bukan hanya menerima mereka, tapi keluarganya. Oleh karena itu dalam liturgi pernikahan kan duduknya masih seperti ini, nanti bertukar artinya adalah menggambarkan tidak ada lagi ibu mertua ini adalah orang tuaku. Ini adalah keluarga. Berkualitas, itu sangat penting. Makanya Bapak Ibu sebetulnya saya cukup senang sampai dengan angkatan Lienda ini biasanya mereka mengenalkan ya pacarnya ke pendetanya, ke saya, biasanya dikenalin. Kadang kalau lagi latihan musik juga nggak tahu kenapa saya suka nembak aja nanya, terutama ke yang cewek. Saya suka nanya, pacarnya siapa sih? Biasanya yang lain pada bilang, ih si Kak Alex ini nanyanya langsung-langsung aja. Sebetulnya saya itu sayang, sayang. Maksudnya gini, saya tuh pengen tahu gitu. Apakah orang yang bersama dengan orang yang bertumbuh dengan saya di jemaat ini adalah orang yang punya visi dalam hidupnya. Apakah percakapannya konstruktif enggak? Bukan cuman yuk makan nasi goreng, nonton kualitas. Bahkan ketika sudah punya anak-anak. Yang berikutnya kesetiaan. Gilbert dan Linda jangan lupa. Harus terus ingat karena kalian sudah menikah. Harus berbagi dengan pasangan itu yang paling utama. Dan bukan hanya membatasi, harus tahu bahwa saya tidak bisa berbagi dengan lawan jenis. Harus tahu itu batasan itu. Teman kantor, rekan, udah tahu. Kan udah punya pasangan. Udah punya boundaries atas itu, udah punya batasan-batasan. Jaga kesetiaan. Pasangan kita nggak lihat, Tuhan bisa lihat. Dan itu akan memengaruhi kualitas di dalam kehidupan. Karena itu, buat komitmen. Di dalam kehidupan pernikahan, kapan waktu bersama berdoa, kapan waktu bersama untuk bisa hang out, ngobrol, berbicara satu dengan lain. Komitmenkan perubahan dan pembaruan hidup dalam kehidupan kalian. Selamat dan bersukacita bagi Gilbert dan Lienda. Selamat untuk Bapak dan Ibu Warenusa, selamat untuk Bapak Ibu Daniel Tampu Bolon dan seluruh keluarga besar dan umat. Kiranya kasih dan setia Tuhan ini bukan hanya sebatas sesuatu yang dikatakan dan didengar, tapi bisa kalian hidupi dalam hidup dan kalian lihat sendiri apa yang akan terjadi dalam kehidupan pernikahan kalian ketika menghidupi itu. Tuhan yang menolong. Amin. Kita bersaat ini.
saling mengucap kata berserah setia, ingin hidup berdua dengan penuh cinta. Semoga Engkau berkati niat suci ini, padu menjadi satu di dalam nama-Mu. Bapa yang di surga, bimbinglah kami agar cinta yang suci kekal dan abadi. Berkatilah mereka, semoga bahagia. Tiada hari berlalu tanpa kasih mesra. Terima kasih Bapa atas kurnia-Mu di hari indah ini. Kami bahagia, berkatilah mereka, berkatilah kami. Umat Tuhan, pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah. Di hadapan manusia karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Di mana walaupun bersifat pribadi, pernikahan itu menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Maka kita semua, terutama kedua mempelai Gilbert dan Lienda, perlu menyadari hal ini. Saudara umat Tuhan, saat ini kita mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan Gilbert Krisman dan Lienda Natalia Tampu Bolon. Kita sebagai umat dan jemaat turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Untuk maksud itulah, kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah ini dilayankan bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di bersama keluargaku melayani Tuhan, mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gilbert Krisman dan Lienda Natalia Tampu Bolon, saudara berdua datang di hadapan Tuhan untuk menerima peneguhan dan pemberkatan nikah saudara. Untuk itu ucapkanlah janji pernikahan saudara berdua satu kepada yang lain. Gilbert, ucapkanlah janji nikah yang kau nyatakan kepada istrimu Lienda. Lienda Natalia Tampu Bolon, aku mengaku dan menyatakan di sini di hadapan Allah dan para jemaatnya bahwa menerima engkau sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan menjaga hidup kudus denganmu dan akan mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan setia merawatmu sampai kematian memisahkan kita. Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Kini kita bersama akan mendengarkan janji nikah yang diucapkan oleh mempelai perempuan Lienda. Nyatakanlah janji nikahmu terhadap suamimu, Gilbert. Gilbert Krisman, aku mengaku dan menyatakan di sini di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa menerima engkau sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan menjaga hidup kudus denganmu dan akan mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan tetap setia merawatmu sampai kematian memisahkan kita. Terima kasih. Saudara umat Tuhan, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami, Gilbert Krisman dan Lienda Natalia Tampu Bolon datang untuk memohon berkat-Mu. Curahkan Roh Kudus atas mereka supaya dengan kasih yang teguh, mereka dapat memenuhi janji-janji mereka hari ini. Cintailah senantiasa Tuhan terlebih dahulu dan akan lebih mudah untuk mencintai pasanganmu. Pernikahan akan kuat karena setiap mereka yang mengucapkan janji kuat di dalam iman. Dan ingatlah untuk senantiasa saling memaafkan, sambil kita terus mengingat bagaimana Tuhan senantiasa memberikan pengampunan di dalam kehidupan setiap kita. Dan belajarlah untuk senantiasa memiliki kerendahan hati yang diperlukan untuk saling mencintai
di dalam kasih dan karunia Tuhan. Amin. Gilbert Krisman dan Lienda Natalia Tampu Bolon, aku meneguhkan pernikahan saudara berdua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Allah yang maha murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah, dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri di dalam ibadat, kasih setia, dan kesucian. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan kalian bersama dengan banyak cinta dan sukacita. Amin. Umat berdiri, kita bersama menyanyikan doksologi. Silakan untuk duduk. Kita akan memasuki simbol-simbol penyataan dalam pernikahan. Setelah peneguhan dan pemberkatan nikah, kita akan mulai dengan pemasangan atau pemberian ya, pemberian dan pemasangan cincin sebagai tanda cinta kasih di dalam kehidupan pernikahan Gilbert dan Lienda. Gilbert, kenakanlah cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanmu terhadap istrimu, Lienda. Lienda Natalia Tampu Bolon, engkau adalah istriku. Ini adalah cincin sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Ya. Pelan-pelan ya. Baik. Berikutnya, Lienda, kenakanlah cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaan kepada suamimu Gilbert. Gilbert Krisman, engkau adalah suamiku. Aku memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Sebagai tanda cinta kasih yang berikutnya yang akan dinyatakan kepada keluarga baru, suami dan istri dalam diri Gilbert dan Lienda ini, Gilbert akan memberikan cium tanda kasih di altar. Di altar tuh udah diingetin ya. Ntar dulu. Wujud tanda cinta kasih kepada istrinya Lienda. Dipersilakan. Kita akan masuk kepada penandatanganan piagam pernikahan gerejawi. Jalan Ramin 2 Blok A nomor 290 Harapan Jaya.
Piagam Pernikahan Gerejawi nomor 002/HJ/PPN/9 Romawi/23 Majelis Jemaat GKI Harapan Jaya Jalan Ramin 2 Blok A nomor 290 Harapan Jaya Bekasi Utara menyatakan bahwa Gilbert Krisman dan Lienda Natalia Tampu Bolon telah diteguhkan dan diberkati pernikahannya berdasarkan pengakuan bahwa permulaan dan dasar hidup pernikahan adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kebaktian hari Sabtu pada tanggal 2 September 2023 di Jemaat GKI Harapan Jaya dilayani oleh Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Bekasi 02 September 2023 Majelis Jemaat GKI Harapan Jaya, Ketua Penatua Elia Andriono, Sekretaris 1 Penatua Vivi Florence Chen, Pendeta yang melayani Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Terimalah Alkitab ini dan jadikanlah dasar dan pedoman bagi hidup pernikahan saudara berdua. Camkanlah, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Gilbert Krisman dan Lienda Natalia Tampu Bolon, masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami dan istri yang sah. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh umatnya di sini. Maka berlakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara umat Tuhan, terimalah kedua saudara terkasih kita ini sebagai keluarga baru di tengah kita dan dukunglah mereka terus di dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Silakan untuk duduk. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kehidupan ini, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan percayakan bagi kami, dan kami juga bersyukur untuk kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah yang boleh dilangsungkan pada kesempatan hari ini. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk setiap kami tentang kehidupan kami, keluarga kami, kehidupan pernikahan kami. Biarlah kami boleh senantiasa memeliharanya di dalam takut akan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan khususnya bagi keluarga baru dalam diri Gilbert dan Lienda. Karena ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka, tapi biarlah mereka belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan keinginan, pemikiran, atau ego dalam diri sendiri. Kami berdoa ya Tuhan untuk kedua keluarga besar, keluarga Parenusa dan keluarga Bapak Daniel Tampu Bolon. Tuhan boleh memberkati di dalam kehidupan setiap mereka, para orang tua, setiap keluarga yang hadir. Biarlah ini menjadi sebuah sukacita juga di dalam kehidupan setiap mereka. Kami ingin berdoa ya Tuhan, biarlah apa yang baik yang Tuhan perkenankan ini dapat juga terus terpelihara. Mereka bukanlah dua keluarga yang tidak mengenal satu sama lain, tapi mereka sudah dipertemukan. Dan biarlah mereka boleh saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengasihi layaknya anggota tubuh Kristus di dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kehidupan yang Tuhan percayakan. Bagi Lienda dan juga untuk Gilbert, pekerjaan masing-masing yang mereka jalani, dan jarak yang mungkin harus terjadi di dalam awal perjalanan pernikahan mereka ini, biarlah mereka juga boleh menyesuaikan dengan baik, mengelola diri dengan baik, khususnya di dalam perjalanan kehidupan pernikahan yang tentu tanpa Tuhan, sesuatu yang tidak mudah itu menjadi hampa dan kehilangan makna. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan setiap kami, dan biarlah kasih daripada Tuhan boleh senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami ingin belajar untuk hidup dalam kasih, belajar juga untuk memiliki kesetiaan yang utama kepada Tuhan. Dengan demikian kami bisa melakukannya juga bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami.
Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku. Umat diundang untuk berdiri. Di hatiku berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita tunggu sebentar ya, masih ada yang belum selesai. Boleh instrumen dulu. Terima kasih atas karunia, nikmat, dan anugerah yang tak terkira yang Engkau berikan kepada kami, khususnya kepada mempelai yang telah diteguhkan dan diberkati di dalam pernikahan pada hari ini. Sebagai bentuk ungkapan syukur, kami telah memberikan persembahan. Terimalah dan biarlah persembahan ini menjadi hidup sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Maka kita meyakini bahwa Sang Nahkoda akan senantiasa mengarahkan perjalanan bahtera kehidupan kita di dalam tuntunannya. Dan kiranya berkat Tuhan dinyatakan bagi setiap keluarga kita dan juga bagi keluarga Gilbert dan Lienda. Berkat bagi keluargaku. Diberkatilah untuk selamanya, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan
diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan cinta kasih dan damai sejahtera dari Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk hidup sebagai pribadi dan keluarga, dengan belajar melakukan kehendak-Nya. Dan biarlah Roh-Nya yang kudus mengajarkan di dalam kehidupanmu apa yang berkenan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Umat dipersilakan mengambil waktu saat teduh. Si Om jalan ke Kelapa II. Shalom Bapak Ibu semua. Saya pantun sekali lagi ya. Ini saya udah siapin soalnya. Di dalam firman ada sebuah sabda. Perkawinan itu harus saling mencintai. Selamat menempuh hidup baru Saudara Gilbert dan Lienda. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah atas Saudara Gilbert Krisman dan Saudari Lienda Natalia Tampu Bolon pada hari ini yang telah berjalan dengan baik. Kiranya kasih Tuhan senantiasa memimpin di dalam kehidupan rumah tangga saudara berdua ya. Saudara-saudara, kini kita akan memasuki beberapa rangkaian acara setelah peneguhan dan pemberkatan nikah, yaitu penghormatan kepada orang tua, kata sambutan, dan foto bersama. Kini kita akan masuk ke dalam penghormatan kepada orang tua, di mana pada momen ini
mempelai mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah mendidik, yang telah membesarkan, dan bisa menjadi seperti sekarang ini, serta menghantarkan putra-putrinya pada hari ini untuk menikah. Penghormatan kepada orang tua menjadi tanda atas sikap hormat dan terima kasih kepada Tuhan atas anugerah yang telah diterima anak-anak dari orang tua mereka. Penghormatan mempelai kepada orang tua akan diiringi pujian doa seorang anak. Penghormatan dimulai dari keluarga saudara Gilbert dan dilanjutkan dengan penghormatan ke saudara pihak keluarga Linda. Dipersilakan. Dalam harapmu kau sebut namaku di dalam segala hal, namamu di hatimu Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tahu
Sungguh kita merasakan haru beserta bahagia juga melalui penghormatan kepada orang tua yang baru saja dilakukan ya. Kiranya doa dan dukungan orang tua senantiasa menyertai di perjalanan kehidupan rumah tangga dari anak-anak kita semua ini. Sekali lagi selamat buat Linda dan Gilbert. Senyum lagi dong. Iya. Dilap dulu make upnya boleh ya? Takutnya bececeran ya. Maaf. Kini kita akan masuk pada kata sambutan Majelis Jemaat GKI Harapan Jaya dan ucapan terima kasih dari keluarga. Untuk yang pertama kita akan mendengarkan kata sambutan dari Majelis Jemaat GKI Harapan Jaya yang diwakilkan oleh Penatua Yonatan. Tentunya Ya, kita silakan. bersama akan mengucapkan kebahagiaan kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu izinkan saya menyapa kepada keluarga Bapak David Octavianus dan keluarga besar. Demikian juga kepada Bapak Daniel Tambu Bolon beserta keluarga besarnya. Ya. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, kami atas nama Majelis Jemaat dan juga Jemaat GKI Harapan Jaya mengucapkan selamat kepada keluarga besar Bapak David, keluarga besar Bapak Daniel Tambu Bolon, dan juga tentunya yang teristimewa kepada Gilbert dan Lienda ya. Om sukanya Linda gitu aja ya. E-nya ketinggalan itu. Lienda ya. Selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Kiranya juga Tuhan memberkati keluarga kalian berdua dan tentunya hal ini menjadi awal daripada kehidupan berumah tangga ya. Kemudian yang saya rasakan pada kesempatan ini adalah bahwa ini merupakan satu ibadah pemberkatan dan peneguhan yang luar biasa. Ya. Kenapa luar biasa? Karena biasanya semuanya itu Bu Susi itu yang nyiapin. Ya, dari awal hingga akhir Bu Susi yang nyiapin. Demikian juga Lienda nih, ambil aktif di dalam menyanyi ya biasanya ya. Iya, song leader. Bahkan yang unik lagi adalah biasanya Linda juga yang menulis ya ayat Alkitab di dalam sampul Alkitab yang diberikan kepada kedua mempelai. Nah, kali ini pun Linda sendiri yang nulis gitu ya. Luar biasa ya pernikahan kita. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah bahwa pendeta kita Bapak Alexander juga baru kemarin pulang dari Jerman. Wah, luar biasa juga ya. Terima kasih Pak. Masih capek ya Pak? Enggak ya? Wah, hebat. Ya, itulah apa yang menjadi kebahagiaan kita bersama pada pagi hari ini. Biarlah kiranya juga kita semua yang hadir, kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang ikut menyaksikan pemberkatan pernikahan kedua mempelai pada saat ini. Sekali lagi selamat kepada Gilbert dan Lienda. Semoga Tuhan memberkati keluarga kalian berdua. Terima kasih. Bersyukur kepada Tuhan buat acara pemberkatan pada hari ini yang berbahagia, Lienda dan Gilbert. Puji Tuhan. Selamat pagi kepada Majelis dan Jemaat GKI Harapan Jaya serta segenap tamu undangan dan keluarga besar kedua mempelai Linda dan Gilbert. Saya mewakili dari keluarga kedua mempelai menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis GKI Harapan Jaya yang sudah melayani dalam kebaktian peneguhan pemberkatan nikah anak-anak kami Linda dan Gilbert. Ucapan terima kasih juga kepada yang terhormat Bapak Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Tuhan memberkati, puji Tuhan, berkat firman Allah buat kedua yang berbahagia Gilbert dan Lienda. Firman Allah yang menjadi bekal dalam kehidupan rumah tangga memasuki bahtera hidup. Tidak gampang untuk masuki, tetapi Tuhan hargakan karena kamu utamakan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai kehidupan Gilbert dan Lienda. Terlebih kepada Tuhan
yang memberikan, mempersatukan mereka ada pada hari ini. Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan. Ya, tanamkan firman Allah yang bekal yang sudah diterima pada hari ini. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi melakukan firman Allah supaya hidup kamu diberkati. Ya, puji Tuhan, dengan talenta karunia yang Tuhan berikan, menopang pekerjaan Tuhan, biarlah kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita melayani bukan kepada manusia, tapi Tuhan yang memberikan karunia itu untuk menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan karunia buat Lienda dan Gilbert, ya. Meskipun jauh, meski nanti bekerja di kapal, biarlah firman Allah terus mendengung, dibaca setiap hari. Ada bekal firman Allah untuk kedua. Jangan hanya firman Allah ditaruh di buffet apa, tapi baca setiap hari. Firman Allah menjadi bekal kekuatan perjalanan kamu berdua untuk memasuki rumah tangga. Ya, Tuhan memberkati. Kami sangat bahagia, ya, karena Tuhan selalu menolong kita. Orang tua dari Gilbert juga buat Susi dan Oki, biasanya Oki seperti Daniel, Waras, ya, puji Tuhan ya, senang sekali, saya terharu sekali. Boleh merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati semua jemaat yang begitu doa restu buat Gilbert dan Lienda. Tuhan berkati kita semua. Oke, Tuhan memberkati ya, puji Tuhan. Di hari yang berbahagia ini, kami semua bersama berkumpul untuk bisa melihat dan menjadi saksi atas pernikahan saudara Gilbert dan saudari Linda. Semoga Tuhan bisa menyertai sepanjang kehidupan pernikahan mereka dan bisa menjadikan keluarga yang menginspirasi banyak orang. Dan sebentar juga kami akan makan setelah tersedia jamuan kasih yang dipersiapkan. Semoga itu bisa menjadikan kami menjadi diberikan kekuatan, kesehatan, dan bagi yang belum bisa menikmatinya bisa kau berkati juga ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. The mystery to me, how two hearts can come together and love can last forever. Now that I have found you, I believe that a miracle has Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He
Berbahagia